Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah cowok cool di sekolah yang jatuh cinta dengan cewek polos anak baru di sekolahnya. Simak cerita berikut ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kami. Langit pagi di SMA Garuda seperti biasa, cerah dan sibuk. Di antara hiruk-pikuk siswa yang berlalu lalang, langkah Reno selalu jadi pusat perhatian. Seragamnya sedikit kusut namun tetap terlihat keren, rambutnya acak-acakan namun justru jadi tren, dan tatapan matanya yang tenang seolah menyimpan rahasia dunia. Bukan hanya murid perempuan, bahkan beberapa guru diam-diam mengaguminya. Reno bukan sekadar tampan, ia punya aura yang membuat semua orang ingin mengenalnya lebih dekat. Meski menjadi idola sekolah, Reno tetap berjalan santai seperti dunia ini tidak punya beban. Banyak cewek memberanikan diri mengirim surat cinta, bekal makanan, bahkan ada yang pura-pura jatuh hanya untuk mendapat perhatiannya. Tapi semua itu tak pernah berhasil. Reno hanya tersenyum tipis, lalu melangkah pergi tanpa banyak kata. Ia seperti bintang yang terlalu jauh untuk digapai, terlalu tenang untuk disentuh. Di balik ketenangan itu, ada yang tak diketahui banyak orang, Reno menyimpan kehampaan. Popularitas bukan hal yang ia cari. Semua sanjungan dan tatapan kagum terasa hampa, seperti pujian dalam ruang kosong. Ia sering bertanya dalam hati, apa mereka suka aku? Atau cuma bayangan yang mereka ciptakan tentang aku. Tak ada yang benar-benar mengenal dirinya, dan itulah yang membuat Reno tetap menjaga jarak. Ruang kelas pun tidak berbeda. Reno duduk di bangku paling belakang, menatap jendela, membiarkan guru bicara tanpa benar-benar mendengarkan. Suara tawa di luar, canda teman-temannya, semua terasa jauh. Ia seolah hidup di dunia yang berbeda, dunia yang terlalu sunyi meski dikelilingi keramaian. Bahkan ketika teman-temannya mengajak nongkrong atau merayakan kemenangan basket, Reno hanya ikut sebentar lalu pulang lebih dulu. Tidak ada yang bisa mengisi ruang kosong di hatinya, belum ada. Beberapa orang mengira Reno sombong. Tapi teman dekatnya, Adi, tahu bahwa Reno bukan seperti itu. Dia cuma belum nemu orang yang bisa bikin dia berhenti merasa sendiri, kata Adi suatu hari. Kata-kata itu menggantung di udara, seperti ramalan yang belum tiba waktunya. Dan hari itu pun datang, hari di mana segalanya mulai berubah. Tapi Reno belum tahu. Ia belum tahu bahwa seseorang akan datang, bukan untuk mengaguminya dari jauh, tapi untuk masuk ke dunia sunyinya, dan menyalakan cahaya. Hari Senin itu, langit mendung menggantung rendah di atas SMA Garuda. Suasana kelas 11 IPS 2 terasa lebih dingin dari biasanya. Saat bel masuk berbunyi, seorang guru masuk dengan seorang gadis di sampingnya. Langkah gadis itu pelan, kepalanya sedikit tertunduk, dan tangan kirinya menggenggam erat tali tas seolah itu satu-satunya pegangan yang ia punya. Anak-anak, kenalkan, ini Alia, siswi pindahan dari luar kota. Tolong bantu dia beradaptasi, ya, ujar sang guru. Tidak ada tepuk tangan, hanya tatapan penuh rasa ingin tahu, dan beberapa bisik-bisik penasaran. Reno yang duduk di belakang hanya melirik sekilas, tak memberi reaksi seperti biasa. Tapi sesuatu terasa berbeda. Saat mata Alia menyapu ruangan dengan gugup, pandangan mereka sempat bertemu. Bukan pandangan biasa, mata Alia terlihat seperti langit senja yang menahan hujan, tenang di luar, namun bergemuruh di dalam. Reno sempat terdiam 1 detik lebih lama dari biasanya. Hanya 1 detik, tapi cukup untuk membuat jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Ia segera memalingkan wajah, bingung dengan perasaan aneh yang tiba-tiba muncul. Alia ditempatkan di bangku kosong, 2 baris di depan Reno. Sepanjang pelajaran, dia tidak banyak bicara. Bahkan saat ditanya guru, suaranya pelan seperti bisikan angin. Beberapa siswa sudah mulai menilainya aneh. Tapi Reno diam-diam memperhatikan. Ia memperhatikan bagaimana Alia menatap buku seperti itu dunia tempat ia bersembunyi. Ia melihat jemarinya yang gemetar saat menulis, dan betapa cepat ia menghindari tatapan orang. Bukan karena sombong, tapi karena takut. Ada luka di balik sorot matanya, dan entah mengapa, Reno bisa merasakannya. Waktu istirahat tiba, dan siswa lain menyerbu kantin. Alia tetap duduk di kelas, membuka bekal kecil sambil menunduk. Reno tidak berniat menghampiri, tapi langkah kakinya justru membawanya keluar ke arah taman sekolah. Di sana, dari kejauhan, ia melihat Alia duduk sendirian di bangku kayu, membaca buku yang sama seperti yang ia lihat di tangannya tadi. Perpustakaan Sunyi, judulnya. Ironis, pikir Reno,
Karena Alia sendiri tampak seperti sosok dari perpustakaan yang sunyi, hampir tak terdengar, tapi menyimpan begitu banyak cerita. Tanpa ia sadari, Reno berdiri cukup lama memperhatikannya. Angin berhembus pelan, daun-daun jatuh satu persatu di sekitar Alia, tapi gadis itu tidak bergeming. Ada sesuatu yang menghentikan waktu bagi Reno saat itu. Bukan karena Alia cantik, bukan karena ia berbeda, tapi karena untuk pertama kalinya, Reno melihat seseorang yang membuatnya ingin tahu lebih dari sekadar nama. Ia merasa, entah kenapa, bahwa gadis itu bisa menjawab kekosongan yang selama ini ia sembunyikan. Sejak hari itu di taman, Reno mulai memperhatikan Alia lebih sering. Ia bukan tipe orang yang suka ikut campur, tapi entah kenapa, setiap kali melihat Alia duduk sendirian, hatinya terasa ditarik pelan. Alia tetap menjadi bayangan yang tenang di sudut-sudut sekolah, masuk kelas tepat waktu, tidak pernah bicara kecuali ditanya, dan selalu membawa buku yang berbeda tiap harinya. Tidak ada satupun siswa lain yang benar-benar mencoba mengenalnya. Bagi mereka, Alia hanya siswi pendiam yang tidak seru diajak ngobrol. Namun bagi Reno, Alia justru menarik karena ia tidak mencoba menarik perhatian. Dalam diamnya, Alia seperti menyembunyikan banyak lapisan yang belum siap dibuka. Pada suatu siang yang lengang, saat Reno berpura-pura membaca buku yang sama di taman, ia akhirnya memberanikan diri menyapa. "Bukunya bagus," tanyanya pelan. Alia terlihat terkejut, lalu menatapnya, seperti seseorang yang tak terbiasa disapa. "Iya," jawabnya singkat, lalu menunduk. Suara itu, meski pelan, meninggalkan gema di kepala Reno. Hari demi hari, percakapan kecil mereka mulai tumbuh. Bukan obrolan panjang penuh tawa seperti pasangan biasa, tapi percakapan yang sederhana dan jujur. Mereka berbicara tentang buku, tentang tempat favorit untuk membaca, bahkan sesekali tentang hujan dan mimpi. Reno merasa nyaman, bukan karena ia bisa jadi dirinya sendiri, tapi karena Alia tidak menuntut apapun darinya. Tidak butuh pesona, tidak perlu gaya. Alia hanya mendengarkan, dan itu hal yang belum pernah Reno temukan pada siapapun. Sayangnya, perhatian Reno pada Alia mulai terlihat oleh siswa lain. Bisik-bisik mulai terdengar, tatapan mulai berubah. Beberapa cewek yang dulu selalu berusaha menarik hati Reno mulai menunjukkan rasa tidak suka. "Dia cuma cewek aneh yang suka menyendiri. Ngapain kamu deketin dia?" tanya seorang siswi bernama Vina suatu hari dengan nada menyindir. Reno tidak menjawab, hanya menatap Vina tajam sebelum pergi. Dalam hatinya, ia tahu, yang mereka tidak mengerti bukan Alia, tapi kesepian yang tersembunyi di balik senyumnya. Dan di antara semua keheningan itu, satu hal mulai tumbuh diam-diam, perasaan yang belum pernah Reno rasakan sebelumnya. Bukan sekadar tertarik atau penasaran, tapi keinginan untuk melindungi. Reno yang selama ini cool, jauh, dan tak terjamah, perlahan-lahan mulai jatuh. Bukan pada popularitas, bukan pada kecantikan mencolok, tapi pada seseorang yang bahkan dunia pun hampir tak menyadarinya, Alia, si sunyi yang membuat hatinya tak lagi sepi. Perhatian Reno yang semakin jelas pada Alia mulai mengusik keseimbangan sosial di sekolah. Nama Alia yang dulu tak pernah disebut, kini mulai ramai dibicarakan, sayangnya bukan dengan nada yang baik. Di media sosial sekolah, muncul akun anonim yang membahas kedekatan mereka dengan sindiran kejam, cewek pendiam bisa juga ngerebut cowok paling keren di sekolah. Alia membacanya diam-diam di toilet, jari-jarinya gemetar memegang ponsel. Ia tidak menangis, tapi dunia seolah meretak perlahan di dalam dadanya. Vina, salah satu siswi paling populer dan terang-terangan menyukai Reno, menjadi pusat dari arus cemburu itu. Di hadapan teman-temannya, ia pura-pura tertawa sambil berkata, "Mungkin Reno cuma kasihan sama dia. Siapa juga yang suka sama cewek kayak gitu." Tapi saat Alia lewat di depan mereka, Vina menyenggol bahunya dan berbisik cukup keras, "Kalau nggak bisa bersosialisasi, jangan cari perhatian pakai cara murahan." Alia tidak membalas, ia hanya menunduk dan mempercepat langkahnya, seperti biasa. Reno mendengar kabar itu dari Adi, temannya. Waktu itu ia sedang duduk di ruang ganti lapangan basket ketika Adi berkata, "Lo beneran harus lihat, Ren. Mereka mulai ganggu Alia, ini nggak bisa lo diemin." Saat itu juga, tanpa berkata sepatah kata pun, Reno berjalan keluar dan langsung menuju kantin, tempat Vina dan gengnya biasa nongkrong. Suasana menjadi hening saat Reno berdiri di sana, menatap mereka tajam, lalu berkata lantang, "Kalau kalian merasa hebat dengan menjatuhkan orang lain,
berarti kalian lebih kecil dari apapun yang pernah gue bayangkan. Semua siswa di kantin terdiam. Vina mencoba membela diri, gue cuma jujur, cewek kayak dia nggak pantas deket sama lo. Tapi Reno langsung memotong, suaranya tenang namun tajam, Alia jauh lebih berani dari kalian semua. Dia nggak butuh keramaian buat jadi kuat. Dan buat gue, dia satu-satunya orang di sekolah ini yang bisa bikin gue ngerasa hidup. Kata-kata itu bergema di seluruh ruangan. Bagi banyak siswa, itu pertama kalinya Reno bicara dengan emosi terbuka. Dan bagi Alia, yang mendengar kabar itu dari teman sekelasnya, dunia yang selama ini menolaknya tiba-tiba memberi ruang kecil untuk bernapas. Namun di balik keberanian itu, Reno tahu bahwa ini baru awal dari semua masalah. Ia berdiri di sisi Alia, dan itu berarti siap menghadapi konsekuensinya. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Reno merasa benar. Ia tidak lagi hanya menjadi bayangan di balik popularitas. Kini, ia punya sesuatu yang ingin ia lindungi, dan seseorang yang membuat semuanya layak diperjuangkan. Hari-hari setelah insiden di kantin menjadi masa sunyi yang berbeda bagi Alia. Bukan sunyi karena terasing, tapi sunyi karena ia sedang mencoba memahami perasaan yang tumbuh di hatinya. Reno, yang dulu hanya bayangan jauh di belakang kelas, kini hadir seperti musim semi setelah musim dingin yang panjang. Ia duduk di sebelah Alia saat jam istirahat, menunggu dengan tenang saat Alia mencari kata, bahkan menemaninya diam ketika Alia hanya ingin tenggelam dalam buku. Dan bagi Alia, diam bersama Reno terasa lebih nyaring dari teriakan dunia. Namun luka lama dalam diri Alia tidak mudah sembuh. Ia pernah percaya pada seseorang di sekolah lamanya, dan dikhianati. Ia pindah kota, menutup diri, membangun dinding tinggi agar tak lagi disakiti. Tapi Reno datang, bukan dengan teriakan cinta atau janji manis, melainkan dengan ketulusan yang sederhana. Suatu sore, saat mereka duduk di taman yang sama tempat pertama kali mereka bicara, Alia berkata lirih, "Kalau kamu tahu betapa rusaknya aku, mungkin kamu akan pergi." Reno hanya menatapnya lama, lalu menjawab pelan, "Aku nggak datang buat lihat masa lalumu. Aku di sini buat jadi bagian dari hari ini, dan kalau boleh, masa depanmu." Air mata Alia jatuh perlahan, bukan karena sedih, tapi karena lega. Selama ini, ia pikir ia harus kuat sendiri. Tapi ternyata, tidak apa-apa untuk bersandar, selama ia bersandar pada orang yang tepat. Reno mengulurkan tangan, dan untuk pertama kalinya, Alia menyambutnya tanpa ragu. Di balik semua luka dan ketakutan, tumbuh benih keberanian yang baru, keberanian untuk mencintai, dan dicintai. Di sekolah, perlahan semua mulai menerima kedekatan mereka. Meski masih ada bisik-bisik di sudut lorong, tidak ada lagi yang berani mengusik. Reno tidak berubah menjadi sosok yang lebih terbuka, dan Alia pun tidak mendadak jadi pusat perhatian. Mereka tetap seperti semula, tenang, sederhana, tapi kini saling melengkapi. Dua kesunyian yang akhirnya bertemu, bukan untuk mengisi kekosongan, tapi untuk saling memahami. Cinta mereka tidak datang dengan kilau atau kembang api. Tidak ada adegan dramatis di bawah hujan, tidak ada pengakuan cinta di depan seluruh sekolah. Hanya dua hati yang diam-diam tumbuh bersama, saling menjaga tanpa perlu banyak kata. Reno, si cowok cool yang tak pernah jatuh cinta, akhirnya menemukan rumahnya di dalam hati seorang gadis sunyi bernama Alia. Cinta, betapapun tulusnya, tak selalu berjalan tanpa gores. Alia mulai merasa cemas, bukan karena Reno berubah, tapi karena dirinya sendiri. Setiap hari, ia merasa seperti duri dalam taman bunga Reno. Ia takut menjadi beban, takut menjadi alasan Reno kehilangan semua yang dulu ia miliki. Pada suatu sore saat langit mulai mendung, Alia menatap Reno lama dan berkata dengan suara bergetar, "Kamu nggak takut kehilangan semuanya cuma karena milih aku?" Reno tersenyum, tapi di balik senyum itu, ada keretakan yang mulai terasa. Ia tahu, cinta yang tumbuh pun bisa diuji oleh keraguan. Tekanan datang bukan hanya dari sekitar, tapi juga dari dalam rumah Alia sendiri. Ibunya mengetahui kedekatannya dengan Reno dari wali kelas dan langsung menunjukkan ketidaksetujuan. "Kamu pindah ke sini untuk mulai dari awal, bukan untuk jatuh ke dalam masalah baru," kata ibunya tegas. Alia terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia tahu ibunya hanya takut ia terluka lagi, tapi kalimat itu menusuk seperti pisau. Malam itu, Alia menatap layar ponsel cukup lama, jari-jarinya menggantung di atas tombol "kirim", sebelum akhirnya mengetik, "Kita harus jaga jarak dulu."
Reno membaca pesan itu di lapangan basket, saat latihan sudah usai dan langit sudah gelap. Tangannya mengepal, bukan karena marah, tapi karena tak tahu harus bagaimana. Ia tidak mengejar, tidak memaksa. Ia tahu cinta yang matang tidak memaksa bertahan ketika yang satu ingin mundur. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Reno merasakan kesepian lama kembali mengetuk pintu. Hanya saja, kali ini luka itu terasa lebih nyata, karena ia tahu rasanya memiliki seseorang, lalu perlahan kehilangan. Hari-hari berlalu dengan keheningan yang menggantung. Alia dan Reno masih berpapasan di sekolah, tapi hanya bertukar pandang tanpa sapa. Alia mulai tampak lebih murung, dan Reno lebih diam dari biasanya. Di taman tempat mereka dulu sering duduk, bangku kayu itu kini selalu kosong. Tapi rasa itu tidak mati, hanya menunggu waktu yang tepat untuk berbicara kembali. Dan saat itu datang dalam bentuk sederhana, secarik kertas kecil yang ditinggalkan di dalam buku yang Reno pinjam dari perpustakaan. Tulisan tangan Alia, "Kalau kamu masih mau, aku siap jalan bareng lagi." Tapi kali ini, lebih kuat dari kemarin. Reno tersenyum tipis saat membaca itu. Tidak ada keraguan, tidak ada marah. Hanya harapan yang perlahan tumbuh kembali di dalam hatinya. Ia tahu cinta sejati bukan tentang seberapa lama bertahan tanpa celah, tapi seberapa sering kembali meski sudah terluka. Dan ia akan kembali, bukan hanya untuk cinta itu, tapi untuk Alia. Satu-satunya gadis yang membuat kesunyian dalam dirinya akhirnya punya arti. Setelah pesan kecil itu, Reno dan Alia kembali berbicara, perlahan tapi pasti. Mereka bertemu di taman yang dulu sunyi, kini terasa hangat meski belum sepenuhnya pulih. Tapi sesuatu dalam diri Alia terasa berbeda. Ia masih tersenyum, masih tertawa kecil saat Reno melempar lelucon dingin khasnya, namun ada jarak halus di antara mereka. Bukan jarak fisik, tapi batin. Seolah Alia sedang menyimpan sesuatu yang belum siap ia bagi. Reno merasakannya, tapi memilih untuk menunggu. Ia percaya, jika Alia siap, ia akan membuka pintu itu sendiri. Sampai pada suatu malam, telepon Reno berdering. Bukan dari Alia, tapi dari temannya, Adi. "Ren, Alia pingsan di sekolah sore tadi. Dia belum makan seharian. Kayaknya dia sembunyiin sesuatu." Reno langsung berlari ke rumah sakit tempat Alia dibawa. Di sana, ia melihat gadis itu terbaring pucat, selang infus menusuk lengannya. Ibunya duduk di sisi tempat tidur dengan wajah penuh penyesalan. Saat melihat Reno, sang ibu hanya berkata pelan, "Dia terlalu memendam semuanya sendiri, saya salah karena terlalu keras padanya." Ketika Alia terbangun, air matanya langsung mengalir. Reno duduk di sisinya tanpa berkata apa-apa. Alia berusaha bicara, suaranya nyaris tak terdengar. "Aku nggak kuat, Ren, aku berusaha baik-baik aja, tapi semuanya terlalu berat." Lalu dia menutup wajahnya dengan tangan, tubuhnya bergetar menahan tangis. Reno menggenggam jemarinya dengan lembut dan berkata, "Kamu nggak harus jadi kuat sendirian, Alia. Aku di sini, bukan cuma untuk saat kamu bahagia, tapi juga saat kamu rapuh." Malam itu menjadi titik balik. Alia mulai terbuka, tentang trauma masa lalunya, tentang tekanan dari keluarganya, dan tentang rasa takut yang selalu membayangi setiap langkahnya. Reno mendengarkan, tidak menyela, tidak memberi solusi, hanya hadir. Dan bagi Alia, kehadiran itu jauh lebih menyembuhkan daripada ribuan nasihat. Cinta mereka tidak sempurna, tapi kini menjadi lebih nyata, karena dilandasi kejujuran yang menyakitkan namun melegakan. Sejak saat itu, mereka berdua bukan lagi sekadar dua remaja yang saling menyukai. Mereka menjadi dua jiwa yang belajar bertahan di dunia yang tak selalu ramah. Reno, si cowok cool yang dulu tak peduli pada siapapun, kini memilih untuk peduli sepenuhnya pada satu orang. Dan Alia, si gadis sunyi, perlahan menemukan suaranya kembali, karena ada seseorang yang mau mendengar, bahkan ketika suara itu hanya berupa bisikan yang nyaris tak terdengar. Sepekan setelah keluar dari rumah sakit, Alia kembali ke sekolah. Banyak mata yang menatapnya, beberapa iba, beberapa sinis, dan sebagian lagi bingung karena kini Reno selalu berjalan di sisinya. Alia tidak lagi bersembunyi di balik buku atau sudut ruang kelas. Ia masih pendiam, tapi bukan karena takut, melainkan karena ia sedang belajar menjadi dirinya sendiri yang baru, lebih berani, meski masih diliputi luka. Reno tetap di sana, menjaganya tanpa banyak bicara. Ia tahu, keberadaan kadang lebih kuat dari 1000 janji. Namun hidup tak berhenti menguji mereka.
Suatu hari, Alia mendapat surat panggilan dari sekolah lamanya. Ternyata ada keharusan untuk kembali menyelesaikan beberapa administrasi dan ujian akhir yang tertunda. Itu berarti Alia harus pergi sementara waktu, kembali ke kota yang menyimpan trauma terbesarnya. Saat ia memberitahu Reno, matanya tak bisa menyembunyikan ketakutan. Aku harus balik, walau cuma sebentar, tapi aku takut, Ren. Takut kembali jadi aku yang dulu. Reno menghela napas panjang, lalu menggenggam tangan Alia erat. Kamu bukan lagi Alia yang dulu. Kamu udah kuat, karena kamu berani ngadepin rasa takutmu. Dan aku percaya, kamu akan balik bukan sebagai korban, tapi sebagai pemenang. Kata-kata itu bukan sekadar penghiburan. Itu adalah kepercayaan penuh dari seseorang yang mencintai Alia bukan karena kelemahannya, tapi karena keberaniannya untuk terus bertahan. Hari kepergian Alia terasa seperti potongan waktu yang tak diinginkan. Reno mengantar hingga stasiun, dan saat kereta mulai bergerak, Alia menatapnya dari balik kaca dengan mata berkaca-kaca. Tak ada janji manis, hanya satu kalimat yang mereka ucapkan bersamaan dari dua sisi berbeda, aku akan kembali. Itu cukup, karena mereka tahu, cinta mereka telah melewati badai lebih dari yang orang lain bayangkan. Dan kini, perpisahan sementara hanyalah ujian kecil dibanding luka-luka yang telah mereka sembuhkan bersama. Di hari-hari berikutnya, Reno kembali ke sekolah sendirian, tapi tidak lagi merasa kosong. Ia percaya pada Alia, dan yang lebih penting, pada cinta mereka. Di taman tempat mereka biasa duduk, Reno menuliskan satu kalimat di halaman belakang buku yang dulu Alia pinjamkan, ketika kamu kembali, aku masih di sini. Dengan cinta yang sama, atau mungkin, lebih besar dari sebelumnya.